Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas mata kuliah masa? Yakin? Tesnya online. Pilih hari apa sih kalian? Selasa atau Jumat? Pilih Selasa atau Jumat? Pilih Selasa atau Jumat? Apa alasannya Selasa? Baik, Selasa ya. Di jam yang sama, di jam jadwal tersebut, waktu pengerjaannya 60 menit. Oke? Oke. Deal. Sudah kan? Selesai kelas kita. Baik. Hari ini kita coba melihat gambaran utuh setelah kemarin kita punya kasus. Kalau kita punya kasus, setelah itu kita mau kemana? Gitu ya. Setelah kita punya kasus, kita mau kemana? Kita punya sengketa, kita mau kemana? Gitu. Sebelum itu saya akan coba, karena saya lawyer ya, saya ingin sedikit bincang dulu tentang advokasi. Salah satu, advokasi itu awalnya apa yang dilakukan oleh seorang lawyer? Advokasi is what lawyers do. Ya. Maka advokasi ini bukan hanya bicara tentang apa yang kalian pelajari, ilmu apa yang saudara punya, tapi tentang bagaimana skill saudara menghadapi sebuah perkara. Seni menyelesaikan perkara. Saya dulu mau cerita begini. Ini kasus pidana ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya mau cerita apa yang dilakukan oleh seorang lawyer. Di tahun berapa ya? Saya agak lupa. Waktu itu saya masih muda intinya. Ada kasus heboh tentang satu videonya dibuatin. Video, mohon maaf, tidak pornografi antara seorang vokalis boy band dengan kita tidak sebut namanya ya, sebut saya. Tapi tidak menarik misalnya bicara tentang Arielnya. Saya mau bicara tentang yang dituduh pemeran perempuannya. Ya, siapa? Ini yang bicara yang perempuan. Padahal yang nonton yang laki-laki. Nah, waktu itu tertuduhnya ada 2 orang. Satu Luna Maya, satu Cut Tari. Oke. Saya bicara kasusnya karena toh nanti yang dihukum itu hanya laki-lakinya, Ariel. Luna Maya tidak kena, Cut Tari tidak kena. Yang ingin saya sorot itu lawyernya. Bukan. Nih ya, cermati lawyernya. Lawyernya itu, saya agak lupa ya, siapa? Antara Hotman Paris, Hotman Sitompul, ya betul-betul situ aja. Nah, lawyersnya lawyers Luna Maya itu namanya Oce Kaligis, yang sekarang masuk penjara. Oce Kaligis ini strateginya, ini kan strategi lawyer ya. Strateginya mengatakan jangan pernah ngaku. Jadi Ariel sampai sekarang itu tidak pernah ada pengakuan kalau itu dia yang berbuat. Begitu juga Luna Maya, karena lawyernya sama.
lepas. Ya, bukan saya. Ujungnya Luna Mayanya tidak kena kasus. Gitu. Cutari itu mengarahkan ngaku saja. Jadi apa yang tertampang oleh itu, Cutari menangis. Ya, mohon maaf kepada suami saya. Ya, betul yang melakukannya. Ujungnya apa? Enggak kan kasusnya juga. Nah, itu pembahasan pidananya di tempat mata kuliah pidana ya. Saya cuma cerita tentang lawyer. Itu strategi lawyer. Yang ujungnya sama. Luna Mayanya nggak kena, Cutarinya juga nggak kena. Tapi strateginya pengacara Luna Maya tidak ngaku, sedangkan lawyernya siapa namanya tadi? Cutari mengaku. Let's lihat ya, saya googling. Hilang. Cutari. Nih. Gitu ya. Bahwa dia ngaku. Ngaku ya. Saya tidak cerita kasusnya ya. Dia mengaku. Intinya begitu. Jadi saya tidak cerita itu ya. Sedangkan kasusnya Luna Maya, saya lupa mana lawyer ini. Ini kasus Luna Maya, pengacaranya OC sekaligus dia tidak mengaku. Saya cuma cerita itu ya. Bagaimana seorang lawyer itu bekerja? Itu. Bagi yang tertarik nanti jadi lawyer. Saya nggak usah pakai mic lah ya. Oke. Tapi harus diingat seorang lawyer itu dia to advocate, iya, untuk membela, tapi membela kepentingan hukumnya. Ini harus dibedakan. Seorang lawyer itu tidak membela pribadi seorang klien, tapi seorang lawyer itu membela kepentingan apa? Kepentingan hukumnya, hak dan kewajiban hukumnya. Tolong, kalau anak hukum itu harus bisa clear membedakan. Apakah seorang lawyer yang baik itu boleh baik atau tidak baik untuk membela satu kasus korupsi misalnya, dan benar-benar kliennya adalah seorang yang korupsi. Secara hukum, sekali lagi kita bicara secara hukum, dia berhak dan baik dalam membela seorang terdakwa atau tersangka kasus korupsi.
Karena seorang apapun itu, kriminal apapun ia, kondisi cerita apapun ia adalah orang yang tetap menjadi subjek hukum, yang punya hak dan kewajiban hukum. Begitu juga dalam kasus perdata. Kalau ada perceraian misalnya, lalu datang kepada saudara, suami ini perilakunya buruk sekali. Lalu ia ingin menceraikan istrinya karena dia mau nikah lagi. Secara hukum, no problem, tidak ada masalah. Walaupun mbak-mbak ini bilang, enak aja datang ke saya, dasar suami ini. Tidak ada masalah. Sabar, jangan baper. Gitu ya. Tidak ada masalah. Pastikan anak hukum itu clear dalam memikirkan bahwa tidak bisa disamakan seorang lawyer dan seorang klien. Oke. Saya mau lihat kasus ini? Atau kenal orang ini? Kopi sianida, hafal sekali ya. Drama sekali. Salah satu tokoh terkenal di adegan kopi sianida adalah dosen saya, namanya Edi O.H. Haris, Prof. Edi, sekarang jadi wamen. Dia jadi ahli waktu di sidang ini. Dan begitu ramai kasusnya perdebatan tentang itu. Apakah ketika membela, kalaupun terbukti membunuh seorang lawyer itu tidak bisa diidentifikasi sama dengan klien? Itu Pak siapa namanya? Ada yang tahu nama lawyernya? Ini satu organisasi alumni sama saya. Dia ketua keluarga alumni hukum Gajah Mada, Kahgama. Bapak Oto, siapa namanya? Carilah ya. Oke, next. Ini saya tahun 2000 berapa nih? 2014. Saya lulus advokat. Oke. Lalu saya ingin tunjukkan saudara ada satu foto. Mana ya fotonya? Nah ini. Dulu pengadilan Belanda itu begini. Mirip-mirip kerajaan gitu. Jadi para pengadilnya orang Belanda di atas gitu. Para rakyat pribumi yang cari keadilan itu duduk di bawah lesehan. Ini bukan warung makan yang kita bisa pilih mau duduk di atas atau mau duduk lesehan. Tapi ini memang begitu. Posisinya diberikan bahwa peminta keadilannya itu diberi posisi duduk. Lawyernya memang diberi tempat di atas. Entah lawyer, entah jaksanya, ya dalam kasus tertentu. Tapi para penduduk pribumi itu duduk di bawah. Ini proses pencari keadilan dahulu di zaman Belanda. Sekarang ya tidak, tentu sudah seperti itu. Dan advokat Indonesia itu salah satu yang pertama itu perempuan. Tapi Chinese. Bukan pribumi juga. Loh, saya bilang, Bapak ini rasis. Enggak. Kalau zaman Belanda itu terpisah. Pribumi sendiri, Tionghoa, Arab, itu jadi satu. Jepang, India, namanya Timur Asing. Orang dari timur, bukan orang barat, tapi asing, bukan orang Indonesia. Wow, rasis. Enggak ya, memang zaman Belanda ya. Dibilang rasis, enggak ya silakan saja kita nilai. Tapi begitu. Dulu ada hukum untuk pribumi sendiri.
orang lokal Indonesia, ada orang untuk timur asing, ada orang untuk orang barat, Eropa, kalangan Eropa, itu sendiri. Jadi dibedakan. Di beberapa aspek tertentu, misalnya, orang-orang Eropa disamakan dengan orang Tionghoa, orang timur asing itu disamakan dengan orang Eropa. Tapi di beberapa aspek mereka disamakan dengan pribumi. Nah, gitu. Apa? Kalau di kelas saya itu saya ngomongnya kalau orang itu cerita-cerita aja. Kalau materi kan ada di open learning kan ya. Kalau saya buka materi open learning lagi, rugi saudara kan. Dulu pengacaranya namanya pengacara praktek. Ini tahun berapa nih? Saya nggak lihat. Saya coba carikan saja. Dulu ada dua. Dulu ada advokat. Advokat itu berlaku se-Indonesia. Ada pengacara praktek yang hanya berlaku di satu provinsi saja. Tapi sekarang dilebur jadi satu. Dia bekerja seluruh wilayah Indonesia. Kalau saudara jadi PPAT atau notaris, itu bekerja hanya di satu wilayah saja. Di satu provinsi saja. Sedangkan kalau lawyer bisa kemana saja. Nah, tidak promosi. Cuma cerita saja. Oke. Oke, kata Pak namanya Sacipto Raharjo, law in the making. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa, penasihat hukum, dan hakim harusnya memahami hukum dalam konsep moral leading, bukan sekedar tekstual leading. Saya memberikan materi ini sebagai pengantar-pengantar saja dalam memahami saudara dalam berhukum nanti. Ada nggak di ujian Pak? Nggak ada biasanya. Yang ada yang double learning. Oke, saya akan loncat ke kasus pidana, tidak perdata. Bukan, ini perdata. Oke. Ini proses yang nanti akan dijalani dalam pengadilan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan coba review satu persatu. Kalau A mobilnya ya, dia punya mobil dibawa lari oleh B. Ini kasus apa? Hah? Yakin pencurian? Mobilnya dibawa lari oleh B. Apa? Bukan kawin lari nih, bukan? Hah? Pencurian? Penipuan? Apalagi? Kasus apa ini? Ada A, mobilnya dibawa lari oleh B. Hah? Saya tidak akan jawab, bukan mata kuliah saya. Tapi ini adalah kasus pidana, gitu ya gampangnya. Kalau B ini ternyata seorang Oke. Ini stop sebelum. Kalau ini orang biasa sipil lah maksudnya ya. Sipil. Ada bedanya nggak nih? Pertanyaannya, apakah pengadilannya sama? Hah? Apa bedanya? Hah? Kalau ini kemana? Ada yang bilang khusus. Nggak ada lah. Ada nggak?
Yang punya spidol. Ada? Bisa? Baru? Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Tadi ada yang bilang khusus. Ada yang bilang militer. Mana yang betul? Hah? Saya simpan dulu. Kalau orang biasa, sipil, kasusnya kemana? Namanya, bahasanya peradilan ya. Kalau umum itu peradilan. Di tingkat 1 namanya pengadilan negeri. Ya, ini peradilan R. Kalau sini pengadilan negeri. Oke, macam ayam kan ada ayam negeri. Nah, yang sipil clear ya di situ. Kalau tentara kemana dia? Ada yang bilang khusus, ada yang militer. Mana? Hah? Kenapa? Di luar apa? Di luar apa? Di luar pidana khusus. Apa pidana khusus? Dia melanggar aturan di instansi TNI, dia dikenakan pidana khusus. Tapi apabila dia melanggar suatu pelanggaran di tempat umum, maka dia dikenakan pidana khusus. Begitu. Mari kita lihat. Ini badan peradilannya ya. Pertama kita lihat di sini. Ada badan peradilan umum, ada badan peradilan agama, ada badan peradilan militer, ada badan peradilan tata usaha negara. Oke. Masing-masing punya kewenangan. Saya bilang gitu. Kalau kita punya kasus, kita mau taruh di mana? Nanti ada lagi peradilan, pengadilan-pengadilan khusus di bawah masing-masing badan peradilan. Dia punya nanti. Misalnya pengadilan HAM, pengadilan pajak, pengadilan tipikor. Itu di bawah badan peradilan umum misalnya. Misalnya begitu. Ada mahkamah syariah di Aceh, di bawah pengadilan agama. Oke. Materinya ada jawaban nih. Ya, saya cuma Ini toganya berbeda. Yang tidak ada di toganya militer. Di situ Mahkamah Agung warna kuning, yang di tengah orangnya banyak itu Mahkamah Konstitusi, yang hijau di atas itu Badan Peradilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang warnanya toska. Biru. Oke. Balik ke kasusnya tadi mana? Militer. Oke. Silakan. Penjelasan perkara pidana militer itu adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Tadi Masnya bilang tergantung kasusnya. Tapi bahasa di sini gimana? Orangnya. Yang mana yang benar? Sebenarnya ya, aturannya itu begini. Ini ada agak rumit menjelaskannya. Di awal reformasi itu pengennya dibagi
sepertinya penjelasan Masnya tadi. Pengennya kalau kasus-kasus tertentu berkaitan dengan militer masuknya di peradilan militer. Kalau dia kasus umum masuknya badan peradilan umum dong. Walaupun dia militer. Begitu amanat undang-undangnya. Tapi ada tapinya. Nah, pasal 3 TAP MPR 2000 itu, prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Cuma ketentuan pasal ini itu disyaratkan yang diatur dengan undang-undang. Jadi awalnya peraturannya itu pokoknya asal dia militer masuknya harus ke peradilan militer. Awalnya. Lalu muncul aturan TAP MPR ini, nggak bisa begitu. Harus adil. Kalau dia kasus militer, ya masuknya ke militer. Tapi kalau dia kasusnya umum, ya kita masuk ke peradilan umum saja. Sama saja dia sipil atau dia militer. Cuma, TAP MPR ini mensyaratkan tolong buat undang-undang baru. Oke. Permasalahannya, kan? Ketentuan sebagaimana maksud pasal 6 berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Dia mensyaratkan ini. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada peraturan yang lama. Sampai hari ini saya berdiri di sini, undang-undang peradilan militernya belum pernah dibuat. Sehingga kesimpulannya apa? Tetap pakai aturan yang lama sampai sekarang. Kasus apapun yang dilakukan orang militer, itu akan jatuh ke kewenangan peradilan militer. Begitu? Paham? Jadi ada urgensi membentuk satu peradilan. Cuma ya, tentara males deh. Enak aja, mending kami di peradilan militer aja katanya gitu. Sampai sekarang nggak jadi-jadi nih. Nggak tahu alasannya apa. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Selesai berarti ya kuliahnya? Oke, next. Clear di sini ya. Pilihlah peradilan yang tepat, badan peradilan tepat, lalu pilihlah pengadilan yang tepat. Pengadilan tempat itu tidak mudah. Mana penghapusnya sekarang? Nah, kamu menyembunyikannya. Terima kasih. Kasus yang paling gampang, anggaplah kasus hutang. Karena kasus hutang itu yang paling banyak ya. Karena banyak orang berhutang dan sekarang lagi rame-rame emak-emak di Samarinda itu kasus arisan online. Itu intinya kan hutang juga. Emak-emak gitu ya. Komentarnya tuh sadis banget, saya kemarin baca kasus emak-emak itu. Emak-emak dikasih tahu nggak nurut sih, nah, gitu ya. Anggap saja ada namanya Sally. Punya hubungan hukum dengan Selo. Bukan Sela ya, pasti nebaknya Sela, enggak.
adalah utang. Utang piutang. Berapa utangnya? Hah? Miskin amat. Ini ya. 729 juta. Hah? 321.145 rupiah. Oke. Sekali-kali lah hitungan duit banyak ya. Saya pernah ada kasus waktu saya di Jogja dulu. Saya nangani satu kasus. Utangnya tuh 500. Pokoknya 500 juta. Tagihan bunganya 4,5 M. Jadi ceritanya yang ngutang itu suatu yayasan sekolah gitu ya. Sebut aja Hogwarts misalnya. Tahu Hogwarts? Oke. Misalnya nih contoh aja, satu yayasan. Nah, dia pinjam sekitar 1,5 M. Sudah sudah dicicil sisa 500 juta. Ketika 500 juta tahun 2006 itu ada gempa Jogja. Hancur ini, roboh. Karena roboh, sekolah nggak jalan, dia nggak bisa nyetor. Saya tahun itu 2015. 2015 berapa tahun nih? 2006 sampai 2015. 2006 ke 2015. Berapa lama nih? 9 tahun. Nah, banknya nagih nih. Piutangnya segitu. Bunganya jalan terus. Tuh ya. Makanya jangan mau punya utang. Hati-hati. Baik, kembali ke sini. 729.321.145 rupiah. Lalu Sally itu tidak bayar. Sally tidak bayar. Apa yang bisa dilakukan Selo? Nagih. Nagih tidak mau bayar. Hah? Lapor apa? Hah? Lapor apa? Lapor kemana? Lapor kemana? Lapor ke orang tua saya, Pak. Kemana? Kemana kalau dia nggak punya? Gimana? Ada yang tahu bagaimana? Gimana? Ke polisi? Hah? Lapor kemana? Nah, inilah. Kasus ini kasus apa toh? Apa nama kasusnya begini? Kasus apa? Ini kasusnya perdata. Namanya One Prestasi. Lah kalau semester 5 masih nggak ngerti ini, masalah. Wah, ini laporkan polisi, Pak. Lu ketawa polisinya, apa urusannya utang-utangmu? Itu ya. Tolong, ini saya saya tarik ke belakang betul masalah yang remeh-temeh begini. Karena saudara udah belajar hukum hukum perdata kan? Nah, One Prestasi kan dipelajari di sana. Tapi saya harus ulang karena ternyata kadangnya lupa. Itu ya. Oke. Ini kasusnya namanya One Prestasi. Clear? Ada pertanyaan di sini? Ya. Ya, kenapa? Ya.
Tanya Pak polisinya. Kabur itu bukan tindak pidana. Bukan. Paling-paling kalau itu arisan bentuknya penipuan. Penipuan sebentar ya. Orang nggak bayar hutang itu bukan penipuan. Ini sering juga masalah. Kalau kalian harus bisa bedakan. Jangan sampai salah. Nggak bayar hutang itu bukan penipuan. Polisi juga kadang sok tahu. Mohon maaf ya, saya sejujurnya kalau ada keluarganya polisi. Kenapa? Karena polisi itu nggak belajar kuliah hukum perdata. Iya. Polisi itu nggak ada mata kuliahnya hukum perdata. Kecuali dia kuliah hukum. Kalau dia kuliah ilmu kepolisian, dia belajarnya pidana aja. Mereka nggak pintar kalian. Ya. Gitu. Ini bukan jelekan polisi. Yang salah kurikulumnya, dia nggak cerita hukum. Nah, dia cuma bilang, oh, nggak bayar utang itu bukan pidana. Pidana itu bisa terjadi ketika dia misalnya penipuan. Aspek penipuannya bisa. Oh, ikut arisan saya. Uangnya 100 juta, bisa berubah jadi nanti 2 juta. Itu penipuannya. Jadi bedakan ya kasusnya ya. Utang piutang atau penipuan. Nanti salah saudara mengidentifikasi kasus kayak kemarin tuh. Nah, itu berbahaya. Orangnya bisa lepas, bisa bebas dan sebagainya. Itu ya. Tolong hatikan baik-baik. Kasusnya kasus apa? Kalau pidana, tanya dosen pidananya ya. Kayaknya saya dulu yang ngajar. Bukan ya. Kelas ini kayaknya bukan. Gitu. Ya, jawab. Tergantung. Nanti detailnya saya nggak tahu ya. Cuma ada aspek pidananya. Tapi bukan dia tidak bayar utang. Ini orang pokoknya kalau nggak bayar utang itu pidana. Enggak. Orang nggak bayar hutang itu kasus perdata. Namanya wan prestasi. Saya tidak perlu jelaskan karena sudah belajar ini di hukum perdata. Halusnya dosen acara perdata itu tidak usah ngomongin ini lagi. Cuma dari berapa tahun saya ngajar ini, mahasiswa itu setelah tutup buku hukum perdata lupa. Habis UAS dia udah lupa tuh mayoritasnya. Saya ingatkan kembali. Kasusnya wan prestasi. Oke? Apa yang lalu kemana? Kalau kasusnya wan prestasi, kemana dibawa kasusnya? Kalau datang nih, seorang ibu-ibu, Pak, nama saya Sally, saya punya utang, salah. Oh salah, yang datang Selo ya, yang datang Selo, Pak, saya tuh Selo namanya, saya ngutangin Sally, tapi Sally ini ternyata tidak bayar, utangnya sekian Pak, saya mesti gimana? Jawaban saudara apa? Nasibmu katanya. Gimana? Anak hukum nih butuh. Anggaplah Selo ini saudara-saudara, keluarga saudara. Gimana? Membantu Selo ini. Gimana? Jawaban anak hukum. Gimana? Nolongnya gimana? Hah? Gimana? Ayo. Ada yang tahu? Sebentar. Ini kalau jawab pertanyaan ini nggak tahu dan nggak ada yang bisa jawab. Sebenarnya saya merasa sedikit tersinggung. Kenapa? Itu ada di materi open learning. Berarti nggak dibaca, Pak. Ya, saya nggak tahu ya. Nggak ngerti, nggak ditanya. Saya tidak tahu. Apa yang dilakukan? Hah? Nah, jawabannya dibuat gugatan. Ada di materi? Ada. Ya, namanya gugatan. Oke. Namanya gugatan. Diajukan kemana gugatan itu? Ajukan ke pengadilan. Inilah yang disebut namanya materi, ada materi open learning namanya kewenangan atau kompetensi absolut.
Oke, clear. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ya. Ya. Itu nanti saudara akan belajar di mata kuliah hukum jaminan. Tapi jaminan itu bentuknya harus macam-macam. Harus spesifik dan harus terdaftar. Orang itu bilang, nih saya jaminkan saudara ya. Contoh ya, nih tolong saya hutang saudara. Nih mobil saya sebagai jaminan. Kalau saya tidak bayar, mobilnya diambil. Silahkan diambil. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh saudara ambil? Boleh nggak saudara ambil? Boleh nggak saudara ambil? Boleh nggak saudara? Boleh dong Pak, dia boleh. Kenapa bilang enggak? Mobil saya Pak yang diambil maksudnya. Gimana? Kenapa setahu nggak boleh? Loh, pokoknya tidak boleh aja pokoknya. Gimana jawabannya? Boleh apa enggak? Jawabannya nggak boleh. Dari kemarin saya seru sekali ya bisa merubah pikiran saudara. Jawabannya nggak boleh. Langsung diambil nggak boleh, kecuali saudara mengurus namanya ketika di awal ada namanya kalau jaminan itu namanya ada fidusia, atau hak tanggungan. Aduh, apa itu Pak? Ada di belajar di hukum itu. Ini harus notaril, harus di atas notaris, itu setara nanti dengan putusan pengadilan. Selama itu tidak ada, prosesnya harus diajukan ke pengadilan. Begini. Tidak bisa, walaupun saya orangnya pergi aja. Saudara secara hukum sebenarnya tidak bisa. Bisa di bawah tangan, tapi besok-besok bisa digugat orang. Itu ya, hati-hati sama begituan. Banyak di masyarakat itu. Besok-besok saudara dilaporkan polisi. Penggelapan. Ya, itu Mas. Nanti tanyanya banyak di mata kuliah hukum tanggungan. Mata kuliah yang ada itu bukan sekedar judul mata kuliah begini ya. Itu ketersambungan. Maka ketika saudara melupakan hukum perdata, ngomongin perinvestasi, saudara akan macet di mata kuliah ini. Kalau saudara bicara ini mata kuliah hukum acara perdata ini nggak paham, nanti saudara semester 7 ketemu saya, namanya penanganan perkara perdata. Saudara mengurusi perkaranya, prakteknya. Kalau ininya nggak paham juga tentang mata kuliah itu. Lulus ya nggak paham-paham aja. Gitu ya, tolong. Bukan tugas saya sih, tapi kalau saudara tertarik belajar hukum, ya pelajarilah. Itu ya, nanti hukum tanggungan. Ditanya di mata kuliah hukum tanggungan. Oke, sampai sini dulu. Ini utang dulu. Saya tidak sengaja tidak kasih yang ada jaminannya aja apa. Itu karena yang gini aja saya lihat ada banyak masalah. Kita lihat yang mudah-mudah dulu. Ini kasus paling mudah gini. Ada sekedar hutang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Gitu Mas ya. Nanti dicari lagi di hukum tanggungan. Bisa saya bahas di sini tapi tidak selesai nanti jadinya. Karena itu mata kuliah 1 semester 2 SKS. Ya. Kalau dalam kasus ada pidana sekaligus perdata. Ya. Jadi itu memang harus diselesaikan perdatanya dulu atau dalam itu kasuistis nanti. Ada yang berpendapat pidana dulu, ada yang berpendapat perdatanya. Kalau misalnya begini, Pak, dia ada tindakan pidana penyerobotan tanah. Ada seorang mengelola tanah, dilaporkan polisi, dia penyerobotan tanah. Dia bawa, ini surat tanah saya. Saya yang mengelola tanah itu bilang, saya juga punya tanah. Surat tanahnya ini. Maka kasus ini sebenarnya harusnya diselesaikan dengan perdata dulu, menurut pendapat saya. Karena peradilan pidana harus buktikan siapa dulu punya tanah itu. Dalam beberapa kasus. Tapi ada kasus lain misalnya, tabrakan. Ya, ada orang nabrak
Misalnya dia nabrak rumah, jadi dipidanakan. Cuma rumahnya kan hancur nih. Gimana minta ganti ruginya? Kalau dipidananya tidak diputus, dia akan setelah pidana nabraknya itu diputuskan dalam pidananya, nanti dibawa kasus perdata. Dia digugat. Karena apa? Karena pengerusakan. Mengakibatkan kerugian ke perdata. Bisa. Tapi nanti dalam pidana itu bisa digabung. Tapi kita pisah masing-masing. Pidananya diselesaikan. Nanti di perdatanya dilanjutkan. Jadi ditanya apa yang mana yang didahulukan? Case by case. Kasus per kasus. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini harus clear dulu. Kalau nggak clear ini, sia-sia belajar yang belakangan-belakangan itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, silakan. Ya. Ya. Baik, kalau ditanya apakah dia wan prestasi atau tidak, ya dia wan prestasi itu salah satu tandanya adalah ada batas waktu. Makanya kalau besok bikin perjanjian, kasih batas waktunya kapan? Nanti Pak, sampai akhir tahun. Akhir tahun kapan? Akhir tahun juga tahun depan lagi akhir tahun gitu ya. Ini harus jelas sebenarnya gitu. Nanti dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, kalau mau dibikin pembatalan perjanjian, boleh saja. Boleh dibikin pembatalannya. Gitu. Kalau ditanya boleh, boleh saja. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau di hakim pengadilan perdata sama pidana itu beda ya Pak. Pidana kan dia itu disebutkan hakim mencari kebenaran material. Ya. Kalau perdata itu mencari kebenaran teori. Ya. Nah itu maksudnya apa Pak? Ada yang tahu? Enggak ada. Kita jelaskan ini lah. Gini, dalam pidana yang dicari itu kebenaran material, maksudnya kebenaran kisah sebenarnya itu digali. Ketika contoh di kasus ya, nanti itu lihat dalam pertanyaan-pertanyaan hakimnya. Nanti pertama kelihatan dalam pertanyaan-pertanyaan hakimnya. Saya dulu pernah nangani kasus pencabulan. Terdakwa itu mencabuli anaknya, anak tirinya. Pertanyaan hakim, itu dia begini, saudara punya istri, sama istri gimana hubungan, interaksinya dengan istri bagaimana? Baik-baik saja Pak. Apakah ini, kita bicaranya vulgar ya, tapi karena ini dalam case ya, dalam artian itu. Saudara sama istri itu hubungan suami istrinya berapa kali dalam seminggu? Ditanyanya begitu. Oh begini. Tuh. Gimana? Apakah ada gini kan gitu? Dicari. Sampai yang spesifik gitu ditanya. Kenapa? Dia pengen cari motif. Ingin melihat apa sih? Ingin melihat jiwanya pelaku itu ketika melakukan sesuatu. Karena nanti berbeda kan. Orang mau membunuh karena rencana sama tidak. Apakah dia penganiayaan? Jadi gini. Di pidana itu ada penganiayaan berakibat mati, ada pembunuhan. Dua hal ini berbeda. Ngapain Pak? Sama aja kan, ujungnya mati. Kenapa dia perlu begitu? Karena dia akan gali. Pembunuhan itu begini. Kalau dia, kok saya jadi ngajar pidana gitu, nggak apa-apa ya. Karena saya ngajar pidana juga. Kalau dia tahu, minimal tahu, kan ada dua teorinya. Kehendak atau tahu. Kehendak itu apakah dia itu pengen membunuh orang itu? Digali.
Apakah dia tuh betul pengen, ya dia tuh nyakitin saya begitu, saya dendam sekali. Nah, itu ada rasa, ada hasrat untuk membunuh. Lalu dia mengetahui, contoh apa? Ini pisau, tusuk orang, itu logikanya, ya, nalarnya dia pembunuhan. Enggak Pak, saya enggak pengen dia mati, tapi dia tusuk di tepat di dada. Nah itu satu kebohongan. Beda kalau ditusuk di telinga gitu ya. Gitu ya. Lalu bandingannya sama penganiayaan berat berakibat mati apa? Dia mukul. Mukul Pak, kami pukulan saja. Tapi mati. Yang mukul itu alat MMA ya gitu ya. Yang satu bergaya aja gini-gini. Sekali tonjok set gegar otak mati. Tapi dalam konstruknya orang itu ditonjok sekali itu nggak mati. Gitu ya. Beda sama orang ditusuk sekali. Beda kalau mukulinya sampai udah tersungkur, dia pukuli terus. Nah, ini berarti kehendak ingin membunuh. Gitu ya. Paham ya? Paham yang ngobrol di belakang, paham? Gitu ya. Itu dicari, itu dalam pidana. Kalau perdata itu dia cari berkas saja. Contoh begini, anggap saja saudara punya suami, tapi siri. Dalam pidana, oh ya nih ada hubungan nih mereka nih suami istri udah pernah menikah. Jadi konstruknya ada pernikahannya itu ada walaupun siri. Dalam perdata nggak ada, saudara nggak bisa buktikan surat nikahnya, nggak ada. Gitu. Hanya melihat surat nikahnya mana? Ya, formalitas itu. Ini tanah saudara, buktinya mana? Suratnya mana? Nah gitu. Yang dicari adalah formalitasnya. Selama formalitas itu ada, walaupun misalnya saudara itu, misalnya begini, ada surat pernikahan palsu, aspal. Saya pernah gini, klien saya itu aspal surat nikahnya. Lalu dia seorang PNS, karena dia menikah siri, dia pengen dapat istri anaknya itu diakui dalam artian pengen ada dalam KK, bikin nanti dapat tunjangan dan sebagainya. Dia bikin pemalsuan surat itu. Lalu ya karena dianggap surat ada dan sebagainya, ya dia jadi ada di dalam KK, ada surat nikah dan sebagainya. Itu kalau dibawa ke pengadilan perdata, selama tidak dibatalkan, selama tidak ada yang membatalkan, selama tidak ada yang menggugat, ya itu dianggap sah. Walaupun sebenarnya aspal. Tapi secara formalitas dia sah. Tuh, yang dikejar hanya formalitas. Mudah-mudahan paham. Gitu ya. Nanti lihatnya di kasus. Nanti kasus banyak. Oke, ada lagi pertanyaan sampai selesai kita pulang? Belum ya? Belum. Masih lama kita pulang. Oke. Setelah sampai di sini kemana saudara? Anggap nih. Sally ini rumahnya ada di Loajanan. Di sini juga ada di Loajanan. Tapi Loajanan itu agak unik. Ini ada jalan. Sebelah sini Kukar. Sebelah sini Samarinda. Ada yang orang Loajanan? Ada enggak? Ada orang Loajanan ngaku? Hah? Ada enggak? Enggak ada ya? Ini Loajanan yang Samarinda. Yang ini Loajanan yang Kukar. Oke? Pertanyaan selanjutnya, ini dibawa ke pengadilan mana? Pengadilan negeri. Cuma pengadilan negeri ini di setiap kabupaten kota ada. Maka ada namanya mata kuliah ada materi namanya di modul jawaban learning itu kompetensi relatif. Oh itu tuh maksudnya materinya Pak. Saya baca doang Pak, nggak ngerti. Tapi nggak nanya juga. Kompetensi relatif. Ke pengadilan mana? Hah? Ini Kukar. Ini Loajanan. Kenapa di Kukar? Yang punya hutang ini. Ya. Hutangnya yang ini.
Yang nuntut si Selo. Selo ini mesti ke pengadilan mana? Bukan. Samarinda. Hah? Kenapa? Tuh, karena dia ya di Samarinda. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi jawaban? Hah? Kemana? Samarinda atau Kukar? Kukar ini salah. Namanya Pengadilan Negeri Tenggarong. Nih PN Samarinda. Mana Pengadilan Tenggarong apa Samarinda? Yang jawab Samarinda mana? Angkat tangan. Yang jawab Tenggarong mana? Angkat tangan. Oke, saya jawab Samarinda. Kenapa? Ya, oke, ingat. Yang Tenggarong kenapa? Hah? Karena terjadi utang piutangnya nih di Samarinda. Mereka waktu utang piutang di Samarinda. Mana? Yang Tenggarong? Samarinda jangan. Jangan dulu. Saya tanya ke Tenggarong. Mana? Masih Tenggarong? Hah? Mana? Ada di open learning sekali lagi. Berarti kalau belum paham, ya berarti saya nggak tahu buka open learning atau tidak. Samarinda apa Tenggarong? Hah? Yang Tenggarong mana angkat tangan? Masih ada? Masih ada yang Tenggarong? Ada nggak yang Tenggarong? Ya, kenapa? Hah? Kenapa? Ya, kalau jawab begitu nggak usah angkat tangan, saudara, kalau tidak ada alasannya. Samarinda apa Tenggarong? Yang jawab Samarinda siapa? Banyak yang nggak tangan juga, nggak pede juga. Yang jawab Samarinda siapa? Ya, yang nggak jawab itu saya tanya. Harus pilih, Samarinda apa Tenggarong? Yang Tenggarong mana? Yang Tenggarong? Kenapa? Jangan pakai alasan ya, pakai alasan, jangan ngarang aja. Di Samarinda? Ya saya tanya, Samarinda apa Tenggarong? Jadi Samarinda apa Tenggarong? Saudara jangan main-main di kelas saya pernah nanya baik-baik. Saudara kalau pengen gitu keluar. Saya tanya jawaban. Apa alasannya? Kalau hanya karena pengen main-main keluar, saudara. Baik-baik apa mau keluar? Ya, dia apa? Terus kenapa kita gitu? Dikira dosen tuh bisa main-main gitu. Siapa nama saudara? Mau dapat E apa dapat A di kelas saya? Saya sudah bilang, saya tidak suka orang main. Saudara tidur gak apa-apa. Daripada main-main. Gimana? Saudara jawab Tenggarong. Alasannya apa? Pertama dari mana? Tenggarong sama Rinda sama-sama pertama. Sama-sama pertama. Itu kalau banding itu namanya PT. Pengadilan Tinggi. Ini saya tulis apa? PN. Negeri. Ayo, masih Tenggarong apa Samarinda? Gimana jawabannya, Mas? Salah, tadi alasannya tadi salah. Gimana? Gimana, Mas? Ya, yang jawab Samarinda, masih ada jawab Tenggarong selain Samarinda? Ada nggak? Ada yang jawab Tenggarong? Ada yang jawab Tenggarong? Ada yang jawab Tenggarong? Nggak ada. Karena jawaban yang benar itu Tenggarong. Berarti satu kelas ini salah semua. Baca di opening hukum A1 saja di videonya. Bahwa gugatan itu diajukan di tempat tinggalnya tergugat. Siapa tergugatnya? Di mana dia? Loajanan. Masuk wilayah hukum? Satu kelas salah.
Nggak percaya? Ada jawaban penting? Saya tunjukkan. Ada? Ada? Ada. Di mana? Di tempat tinggalnya tergugat. Nanti ada kekhususan di luar tertentu, yang itu nanti kita ada di opening, ada hal-hal tertentu. Misalnya kalau ini berkaitan dengan ada satu tanah, kasus tanah, itu di tempat tanahnya berada. Gitu ya. Kalah. Ini gak sepele. Saudara ajukan ke PN Samarinda, kalah saudara. Diajukan ke PN Tenggarong. Udah betul. Makanya saya jawaban Tenggarong betul. Cuma jangan main-main. Saya berharap ada yang betul tadi. Tapi ternyata satu kelas salah semua. Oke, terkait kompetensi relatif. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Apa? Ya. Ya dipakai status hukumnya. Kalau udah tinggalnya di Tenggarong, ya di Tenggarong. Orangnya ngilang Pak, di mana ya? Tetap gugatannya diajukan ke tempat di mana tergugat itu domisili hukumnya berada. Begitu ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini karena saya harapannya ada pertanyaan, karena sekelas salah semua nih. Hanya nentukan di mana ini perkara tadi udah betul ya, presentasi. Diajukan ke pengadilan mana? Ternyata salah satu kelas. Bapak yang bikin soal susah, enggak kan? Saya sudah kasih tahu Selo tuh rumahnya di Samarinda, Loajanan milik Samarinda. Tapi Seli rumahnya di Loajanan, masuk Puka. Ya. Lalu Selo mengajukan gugatan, gugatan kemana? Diajukan tempat di mana tergugat berada. Dia disebut sebagai penggugat. P. Ini tempatnya T, tergugat. Di video saya sudah saya tulis tuh P dan T, gitu ya. Bagi yang nonton. Oke, ada pertanyaan lagi? Harus clear di sini. Saya urut satu persatu. Kalau sampai masih ada yang salah, rugi. Sia-sia. Nanti saudara pintar bikin bukti macam-macam, tapi pengadilannya salah. Selesai sudah. Gimana? Ada pertanyaan di sini? Sudah paham atau tidak? Nah, saya repot nih kalau nggak paham, tapi nggak nanya. Gimana? Nanti dalam kasus perceraian misalnya ada gambarkan. Ini makanya mata kuliahnya namanya Hukum Acara Perdata dan Agama. Oke. P T penggugat tergugat. Oke. Contoh tadi poin prestasi. Ini saya tanyakan ya, mudah-mudahan jawabannya Sopo rumahnya di Penajam. Dia menggugat Sepi, rumahnya ada di Tanah Gerogot. Kasusnya wan prestasi. Di pengadilan mana ini? Mana? Pengadilan negeri? Mana? Oke, Tanah Gerogot. Oke. Ini kalau kasusnya wan prestasi. Mata kuliah kita itu kan hukum acara perdata agama. Ada si Supi. Penggugatnya begini. Terbalik.
Ada Supi, rumahnya di Samarinda, pinjam uang. Pinjam uangnya di bank BPD Syariah. Itu ya, utang. Di kantor cabang BPD Syariah. Ini mana Samarinda? Tenggarong. Pan Prestasi Tenggarong, Samarinda. Diajukan di pengadilan mana? Di mana? Pengadilan apa? Pengadilan? Samarinda. Pengadilan apa? Negeri Samarinda. Betul. Ada jawaban lain? Sama kan ya? Ini kan sini diajukan di tempat, tinggal tergugat. Betul di sini? Sudah betul kan ya? Salah. Nanti ada mata kuliah hukum acara, perdata, dan agama. Akad itu kalau syariah, dia di pengadilan. Hati-hati. Gitu ya. Banyak hal yang begini-begininya. Contoh lagi. Ada Lista, ya, ingin menggugat suaminya. Namanya Bilur, Rizky Bilur, ya, ingin menceraikan suaminya, cerai. Oke, kasus dibalik. Nah, di sini tinggalnya di Jaksel ya. Ini di Depok, anggap saja ya. Kok suami istri beda? Nggak apa, anggap saja begitu berbeda. Yang satu kasusnya Sulu, menceraikan siapa namanya? Hah? Sulu. Siapa? Nitali. Di mana rumahnya? Hah? Jakpus. Yang ini? Hah? Tangerang lah ya. Oke. Di mana ini? Yang bawah dulu deh. Yang lama kan ya, ini sudah terjadi. Yang di atas kan kira-kira. Gimana nih? Di pengadilan mana? Pengadilan? Kenapa? Kalau siapa yang Kristen ya? Siapa? Siapa ya? Siapa nama artis yang Kristen? Contohnya. Siapa? Nama asing? Hah? Kok nggak hafal? Anggap aja. Oh ini. Siapa nih? Ferdi Sambo itu bukan Muslim ya? Sambo ya? Maunya bukan rasis ya. Ini cuma mencari yang Muslim. Sambo ingin menceraikan PC ya. Di pengadilan mana dia? Anggap ya namanya sama. Apa wilayahnya sama. Anggap. Oke, jadi yang jawab pengadilan agama dan pengadilan negeri yang mana? Yang bawah ini di Sambo dan PC di mana?
Ada yang pengadilan negeri, ada yang bilang pengadilan agama. Yang pengadilan agama, kenapa? Perceraian, oke. Perkawin, ya. Yang pengadilan negeri, alasannya kenapa? Oke. Jawabannya non muslim. Gimana yang pengadilan agama? Masih bertahan pengadilan agama? Gimana? Masnya tadi bilang sudah? Ya, makin lama tuh makin rumit. Ternyata teori awalnya itu di tempat tergugat. Tapi ternyata berubah kasusnya. Oh, mata kuliah ini ternyata rumit, Pak. Memang. Makanya dibikin 4 SKS. Hah? Agamanya? Sambungannya saya cerita, dia Kristen. Hah? Pengadilan negeri? Sepakat sama Mas tadi? Yang masih pengadilan agama ada? Hah? Negeri ya? Oke, jawabannya pengadilan negeri. Di mana? Sini tinggal di Tangerang, di sini Jakpus. Di mana? Di pengadilan negeri mana? Di sini di Tangerang. Tangerang ya. Tangerang itu singkatannya juga TGR. Jadi sering saya dulu nulis waktu di Jogja. Kalau di luar Jawa tuh nggak ngerti TGR itu apa. Dia pasti bilang Tangerang. Saya dulu waktu kuliah di Jogja sering salah orang. Saya Tangerang Pak. Oh yang itu Tangsel. Bukan. Itu Tangerang Selatan. Gitu ya. Oke, yang di atasnya. Sulu dan Nitali. Di mana? Yang mana? Tangerang atau Jakpus? Tangerang. Oke, naik ke atas. Lista dan Depok dan Jaksel. Di pengadilan apa? Pengadilannya dulu? Pengadilannya dulu? PA. Kotanya? Depok. Alasannya? Tempat tinggal tergugat. Iya, jawabannya salah. Bapak pintar betul cari kesalahan kami. Tugas saya nyari kesalahan. Jujur, itu nggak apa-apa salah karena belum dipelajari. Nanti di pelajaran agama. Ini sama dengan yang lain. Ada kekhususan. Untuk istri yang mengajukan gugat cerai, kalau suami ini namanya talak, ya, kalau bentuknya talak itu di tempat tergugat. Tapi kalau gugat cerai, itu ada kekhususan di tempat penggugat. Jadi di Jaksel. Oke. Menarik? Tarik. Nah, kuis ini namanya. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Oke, saya tambah-tambahan cerita sedikit lah ya. Nah. Ada Gary punya sebidang tanah, dia tinggal di Tenggarong. Punya sebidang tanah di Balikpapan. Tanah ini diduduki, dirampas oleh Gori yang tinggal di Penajam. Pengadilan mana? Pengadilan negeri apa agama? Oke, yang mana? Penajam, Balikpapan, apa Tenggarong? Kenapa Balikpapan? Kan tergugatnya di Penajam. Oke, berarti ini berkaitan dengan benda tidak bergerak, itu diajukan di tempat dia, berarti di PN. Joy, Samarinda. Roy,
Citayam. Mana nih? Depok ya? Apa? Depok. Menggugat JJ. JJ di mana? Anggap sajalah Jakpus. Ada Roni di Samarinda. Ada Anang di Jember. Mana? Gugatannya ini Wan Prestasi. Mudah kan? Wan Prestasi doang. Pengadilan mana, bosku? Ya, jadi di mana nih? Saudara pilih mana? Jember, Samarinda? Apa nih? Jakpus, Samarinda, Depok. Samarinda ada 2. Jember. Tadi gimana? Pilih aja. Tinggal pilih kan? Mana? Mau yang mana? Kenapa yang Samarinda? Oke, pilih salah satu. Tuh, jawaban 1. Tadi apa namanya? Samarinda. Di jawaban lain. Saya baru nampilin ini tapi belum ada yang dibahas satu. Baru sampai sini. Mohon maaf ya. Waktu yang terbatas, bukan salah saya. Ada lagi jawabannya selain Samarinda? Ada jawaban learning, ada. Ada? Sepakat sama Mas tadi? Mas siapa namanya, Mas? Siapa? Fahmi. Sepakat dengan Fahmi? Ada yang berbeda pendapat? Ada yang angkat tangan. Tidak tahu, Pak, gitu. Daripada saya jawab beda nanti ditanya sama Bapak, mending enggak jawab kan gitu kan ya. Pintar sekali saudara. Gimana? Sepakat? Di sini ya. Boleh dipilih salah satu. Tapi nanti dilihat per kasus. Ini kasusnya agak spesifik nanti mana yang sebenarnya yang lebih layak. Di antara 3 ini mana yang lebih dikejar. Misalnya nih, yang sini utangnya 1M. Yang ini 150.000. Di sini 2 juta. Ya kita kejar yang di sini lah ya. Di sini nggak datang biar aja. Yang penting gedenya gitu. Nah, dipilih itu nanti juga dilihat per kasus. Jadi, boleh bebas saja dipilih. Tapi nanti dilihat per kasus. Oke, waktu saya tinggal 3 menit. Closing. Jadi sebenarnya saya mau mengajarkan banyak. Gitu. Saya sudah ada di open learning sebenarnya materi cukup banyak. Cuma saya tidak tahu saudara ngerti apa tidak di open learning itu. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya saya itu arahan dari Kaprodi, karena Kaprodinya saya. Itu kami mengarahkan tidak banyak Zoom, karena kalau bisa bahkan tidak Zoom gitu. Karena ya saya tahu bebannya berat sekali kalau harus Zoom semua mata kuliah begitu ya. Core itunya, ada keberatan lah gitu. Jadi dibikin fasilitas open learning, dosennya disuruh merekam, suruh bikin apa, ya kami upayakan itulah, kami bikin rekamannya, bikin penjelasannya. Harapannya kalau tidak mengerti ditanya. Tapi kalau mahasiswa butuh Zoom, sekali lagi, kalau saya mahasiswa yang usul, kalau saudara yang minta Zoom, saya akan Zoom. Tapi kalau saudara mintanya tidak minta, ya saya akan kembali ke aturan biasa kita open learning. Harapannya saudara mengerti, saudara buka open learning-nya, saudara cek. Saya akan tutup open learning-nya hari Minggu, bagi yang progresnya belum besar, tolong dikejar sampai hari Minggu. Ini hari apa hari Jumat? Itu ya. Zoom-nya itu saya menunggu keinginan saudara. Kalau saudara ingin
tahu ya silakan. Tapi kalau enggak ya it's okay. Ya, materinya masih banyak. Gitu ya. Saya kembalikan ke kalian. Ada pertanyaan? Lupa absennya dari tadi. Ini silakan di absen, nanti dikumpul di ruangan saya ya. 14. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Harapannya ini paham ya? Oke. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Santai saya, di kelas tuh saya sekali lagi, kalian buat salah di kelas, enggak apa-apa. Kalian buat salah tuh di kelas. Karena nanti kalau kalian buat salah itu di luar, itu saudara bertanggung jawab pada klien saudara. Salah di kelas itu oke, ini bagian dari pembelajaran. Tapi kalau salah di luar, kasihan klien saudara. Kalau klien punya klien, saudara punya perusahaan, saudara bertindak apapun, kasihan tindakan di real dunia nyata. Maka berbuatlah salah sebanyaknya di sini untuk belajar jadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.